Oke, karena udah mulai makin banyak, kita mulai aja kali ya teman-teman. Nah, aku remind lagi untuk teman-teman media yang belum rename, bisa tolong dibantu rename ya dengan nama sendiri dan juga nama media yang diwakilkan. Jadi nanti pas kuis berhadiah juga tahu nih kita nih dari media mana dan namanya siapa. Jadi kemungkinan untuk menangnya jadi lebih besar ya. Oke. Dan kuisnya itu nanti seputar informasi dan hasil diskusi siang hari ini pastinya. Oke, yuk kita rename yuk. Nah, aku juga akan infoin ya, kegiatan siang hari ini tuh akan ada apa aja. Nah, jadi kegiatannya akan ada pengenalan Kidu dan juga co-founders, akan ada fisik dan goals jangka pendek dan panjang, akan ada sesi dengan gestar, demo aplikasi, Q&A, kuis berhadiah, dan terakhir akan ada sesi foto bersama. Oke. Wah, udah mulai banyak ya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja nih acara virtual press conference Kidu pada hari ini, 1 Desember 2022 mengenai peluncuran aplikasi Kidu. Nah, sebelum saya mulai lebih lanjut nih, serta memperkenalkan gestar dan sponsor Kidu, kami ingin memperdengarkan jingle dari Kidu. Nah, tadi juga udah aku kasih tahu ya singkatan dari Kidu. Ada yang masih inget gak nih singkatan dari Kidu apa? Mungkin bisa on mic ataupun di kolom chat. Singkatan dari Kidu tuh apa ya? Kids Education, Kakak. Betul, Kak Uta. Kidu singkatan dari Kids Education. Nah, jadi nanti di Kidu ini merupakan aplikasi pengembangan diri anak ya. Nah, nanti juga kita akan kenalan nih dengan karakter-karakter yang ada di pembelajaran Kidu ini. Nanti juga akan ada Kidusaurus, Kiki, dan Dudu. Jadi nanti dengan karakter-karakter ini, pembelajaran seputar personal development akan jadi lebih fun. Oke, udah nggak sabar nggak nih buat dengerin jingle dari Kidu? Oke, mungkin buat kakak operator bisa tolong ditampilkan. Lucu banget ya teman-teman, menarik jadi mungkin bisa reaction-nya dari emoticon. Wah, oke, udah ada yang kasih reaction, lucu banget ya. KIDDU, wah, jadi terngiang-ngiang ya di telinga. Atau mungkin ada yang mau dengerin jingle-nya lagi nih, karena terngiang-ngiang. Oke, gemes banget ya teman-teman. Tadi ada Kidusaurus, juga ada Kiki dan Dudu. Jadi nanti anak-anak yang belajar di Kidu jadi lebih fun, gak bosan karena ditemenin oleh karakter-karakter yang ada di Kidu. Oke, selanjutnya yuk kita saksi nih ada video sambutan dari Kak Seto yang sudah tim Kidu siapkan untuk teman-teman semuanya. Silahkan Kakak Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Selamat siang kepada teman-teman media yang hadir di sini semua. Senang rasanya hari ini saya dapat ikut berkontribusi dalam virtual press conference Kidu dalam rangka peluncuran aplikasi Kidu untuk membantu anak-anak di Indonesia agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul, lebih berani, berempati, dan juga bahagia. Mohon maaf sebelumnya, saya berhalangan hadir secara langsung di virtual press conference ini, karena di saat yang bersamaan saya masih menjalankan tugas di luar negeri. Pada hari ini juga saya ingin menyampaikan beberapa pengetahuan yang saya percaya sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh orang tua dan sekolah di Indonesia demi meningkatkan kualitas pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan, yaitu anak-anak Indonesia saat ini. Pendidikan emotional quotient atau kecerdasan emosional sangatlah penting bagi setiap individu, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam tahap pembentukan karakter di usia dini
atau yang biasa disebut Golden Age. Dengan hadirnya aplikasi Kidu ini, anak-anak dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari skill-skill yang sangat penting untuk masa depan mereka, seperti rasa percaya diri, pembentukan karakter, cara meregulasi emosi, dan sebagainya, yang saya rasa sampai saat ini belum cukup banyak aksesnya di sekolah, bahkan juga di dalam keluarga. Tidak ada sekolah untuk orang tua, tapi Kidu menjadi pengganti dari sekolahnya orang tua yang didambakan oleh begitu banyak orang tua di dunia ini. Manfaatnya tidak lain yaitu untuk anak-anak mereka sendiri, dan hal ini yang perlu kita sadari bersama. Ini bukan demi Kidu atau bukan untuk kakak-kakak yang mengasuh Kidu, tapi demi putra-putri tercinta yang menjadi tanggung jawab dari para orang tua semuanya. Selamat untuk Kidu atas peluncuran aplikasinya ini. Sudah saatnya pengembangan diri menjadi fokus dan prioritas pendidikan anak-anak di Indonesia, baik oleh orang tua maupun guru di sekolah. Terima kasih, salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Oke, wah menarik sekali ya sambutan dari Kak Seto mengenai Kidu. Terima kasih Kak Seto. Jadi kecerdasan emosional sangat penting ya teman-teman, apalagi di masa Golden Age ini. Jadi dan meskipun Kak Seto belum bisa hadir nih secara live hari ini, tapi Kidu tetap bersyukur sekali karena telah mendapatkan support dari beliau. Oke, selanjutnya nih kita akan menonton video persembahan spesial dari Kidu. Oke, boleh Kakak operator. Menurut Bapak, penting nggak sih anak-anak bisa belajar empati? Kalau kecil saya sih mungkin belum ya, kalau itu ya kecil ya. Apalagi kalau zaman saya kan nggak kayak zaman sekarang. Teknologi belum canggih kayak sekarang. Kalau pelajaran saya dulu itu empati nggak ada ya. Makanya pelajaran zaman dulu sama anak zaman sekarang udah jauh berbeda. Nggak terlalu sih, waktu kecil biasanya cuma diajarin nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi nggak dijelasin kenapa. Waktu kecil saya hanya belajar dari rumah, jadi tidak belajar dari tempat lain. Bener banget sih yang orang-orang bilang tadi tuh ya, personal development penting banget. Relate sih sama yang ada di video, kayak kita pas dulu sih kan nggak ngerasain ya belajar tentang life skill, lebih kayak kita sehari-hari aja belajar sendiri gitu. Jujur, saya lebih khawatir apakah saya sudah memberikan pendidikan personal development yang cukup untuk anak saya. Tentang dia gaulnya gimana sama teman-temannya. Kita nggak bisa lihat juga dia gimana pas di sekolah. Saya khawatir anak saya tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kedalaman materi dan penyampaiannya supaya masuk ke anak-anak gitu loh. Materi yang dikemas sedemikian rupa yang anak gampang mengerti, anak mudah mencerna, itu bisa sampai gitu loh. Kidu bisa membantu dalam sosialisasi mereka sama orang gimana, dan kepercayaan diri. Dengan sekarang kita adanya Kidu gitu ya, itu bisa menjadi salah satu solusi juga nih, yang dimana membantu parents di luar skill set yang kita perkenalkan gitu ya, aktivitas-aktivitas lain. Kidu menawarkan bantuan atau jasa yang emang sebelumnya mungkin malah kita belum kepikiran. Harapan orang tua ya pastinya pengen berhasil nih wadah yang dikasih Kidu ini untuk anak-anak. Dan tentunya penting untuk nanti masa depannya, karena kan semua proses kan. Dari anak-anak kita harus perkenalkan, nggak mungkin tiba-tiba nanti dia gedenya udah langsung mengerti kalau kita nggak kenalin gitu dari sekarang. Buat ibu-ibu di luar sana yang punya anak-anak nih yang masih kecil-kecil, Harus dicoba sih, toh nggak ada salahnya kan. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi?
bagus sekali ya videonya teman-teman semua. Jadi kita bisa tahu nih keresahan dan juga harapan dari orang tua. Dan jadi berasa banget ya pentingnya edukasi IQ dan juga personal development, terutama sejak anak-anak usia dini pastinya. Nah, selanjutnya akan ada pengenalan KIDU oleh co-founder kita. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung KIDU, yaitu media sponsor Mamis Daily, teman-teman media, serta Kak Seto, Kak Marsyanda, Bu Eli Risman, dan Ko Denny Santoso. Terima kasih semuanya. Oke, untuk agenda berikutnya yaitu akan ada pengenalan KIDU oleh life coach kita, yaitu Kak Fani Lara Ambadar. Silahkan, Kak. Halo semuanya yang udah hadir, invitation dari media juga. Terima kasih banyak udah hadir semuanya di sini. Senang banget ya udah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Suara aku kedengeran nggak ya, by the way? Oke ya? Oke, kedengeran, Kak. Oke, sip. Jadi mungkin di sini tadi udah lihat ya sekilas tentang KIDU, udah dengar jinglenya juga. Mungkin penasaran kenapa sih KIDU itu dibuat. Nah, saya pengen share sedikit kenapa sebagai life coach yang juga udah berpengalaman selama lebih dari 13 tahun di bidang pengembangan diri, psikologi dari Australia dan Indonesia. Saat saya lagi sama klien gitu ya, selalu ketemu masalahnya itu selalu adalah masa kecil. Nggak percaya diri atau kurang dibekali tentang bagaimana caranya mengelola emosi gitu ya, terus bagaimana caranya untuk bisa menghadapi masalah sehari-hari. Nah, itu semua balik lagi selalu seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Seto, masalahnya adalah di saat-saat golden age itu. Jadi umur 0 sampai 7 tahun, disitulah saat-saat kritikal sebenarnya seorang anak belajar tentang pengembangan diri, tentang karakternya, tentang mindset-nya gitu. Dan itulah kenapa KIDU dibuat. Dan juga tadi Kak Seto sempat bilang juga ya, bahwa nggak ada sekolah untuk orang tua. Walaupun sekarang udah banyak program-program kelas-kelas parenting, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar ngejelasin gimana caranya untuk bisa ngejelasin itu ke anak. Jadi walaupun orang tuanya udah paham, ya kan, udah bisa memanage emosinya, tapi gimana caranya untuk ngejelasin itu ke anak-anak. Ada istilah yang bilang katanya untuk bisa membesarkan anak itu butuh sekampung, tapi banyak orang tua yang mikir mana dia kampungnya gitu ya. Mungkin di sini yang udah jadi parent juga bisa relate ya. Nah, aku juga pengen tahu nih, kalau dari yang hadir di sini, para media juga, siapa sih yang pernah punya masalah atau tantangan tentang kepercayaan diri, insecurity, atau kalau lagi sedih dibilang jangan sedih, atau kalau lagi marah malah dimarahin balik. Coba siapa, coba angkat tangan. Atau timnya KIDU juga boleh, atau invitation, atau boleh taruh di chat saya gitu, atau kasih emoticon juga boleh. Nah, banyak ya. Jadi itu skill-skill yang kita butuhin sebenarnya, ya kan, untuk dikasih tahu jadi gimana sih caranya step by step-nya untuk bisa mengelola emosi, untuk bisa menghadapi masalah sehari-hari. Nah, sekarang aku pengen tahu lagi siapa yang ingat pelajaran di sekolah yang kita bertahun-tahun nih belajar dari kecil, dari TK mungkin ya, dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Siapa yang ingat? Aku nggak angkat tangan deh, soalnya aku nggak ingat terus terang. Tapi sayangnya di Indonesia itu, malah di seluruh dunia ya, tapi terutama di Indonesia itu masih itu yang diprioritaskan. Sementara pengembangan dirinya dikebelakangkan. Jadi mannernya, empatinya, itu semua kita kayak harus belajar sendiri gitu. Benar-benar kayak dicemplungin ke dunia luar gitu kan. Dan kita harus belajar sendiri. Orang tua kita udah berusaha sebisa mungkin untuk mengajarkan kita, tapi mungkin ada beberapa hal yang karena mereka sendiri juga nggak dapetin dari orang tuanya mereka dan seterusnya. Gitu ya. Jadi KIDU diharapkan untuk bisa menjadi kampungnya orang tua, support system dari orang tua, bahwa orang tua itu nggak sendirian, kita bisa bantu anak-anaknya untuk bisa dibekali oleh skill-skill yang dia perlukan untuk masa depannya dia, dan juga itu tadi untuk bisa ngedapetin hal-hal yang kita sendiri nggak dapetin waktu kecil gitu ya. Dan untuk nanti lebih jelasnya tentang KIDU akan diserahkan sama co-founder dan juga CEO kita, Mel. Tapi sebelumnya aku akan serahkan lagi mic-nya ke MC kita, Caca. Thank you. Oke, thank you Kak Fani. Jadi kita berharap ya KIDU bisa membantu para orang tua nih. Nah, selanjutnya yuk kita kenalan dengan people behind KIDU yang bisa bantu KIDU sampai di launching aplikasi pada siang hari ini nih. Yaitu ada Kak Mel BJ, Kak Fani Lara Ambadar, dan Kak Uta Kusuma. Oke, untuk co-founder KIDU yang pertama yaitu ada Kak Mel BJ. Oke, mungkin kakak operator bisa di next slide dulu.
Nah, Kak Mel BJ ini merupakan seorang mom dari 2 anak-anak hebat dan sudah 17 tahun menjadi entrepreneur dan sangat passionate ya dalam mempertanyakan status KUO dan dalam memberikan dampak di hidup orang lain. Dan kalau nggak lagi membangun Kidu nih, Kak Mel itu adrenalin junkie yang suka berpetualang sambil minum tiramisu latte. Oke, menarik sekali ya Kak Mel ini. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Mel. Silahkan, Kak. Thank you, Caca. Oke, halo teman-teman media semuanya. Welcome to Kidu very first banget press conference peluncuran aplikasi Kidu. It's really exciting ya. Udah kelihatan nih ada banyak banget nih teman-teman media yang di sini, juga family member juga, dan juga teman-teman kita yang udah hadir hari ini. Thank you so much everyone for being here. Jadi di sini udah kelihatan banget ya bahwa aplikasi Kidu itu benar-benar sangat baru. Kita develop ini baru beberapa bulan ke belakang, tapi progresnya, growth-nya itu sangat luar biasa banget cepatnya dan besarnya, karena kita sudah berhasil launch aplikasi Kidu hari Senin kemarin. Tapi sebelum aku bahas ke arah sana, aku ingin menyampaikan apresiasi nih yang sangat besar sekali kepada orang-orang terbaik yang sudah membantu aku dan juga co-founder Kidu lainnya dalam membangun Kidu dari nol. Nah, ini dia, mereka semua ini adalah superhero-nya Kidu. Jadi tim Kidu ini dari yang full time sampai yang intern, dari divisi technical sampai divisi business development, itu semuanya sudah bekerja keras around the clock, luar biasa 24 jam rata-rata kalau di-combine ya. Dalam seminggu itu luar biasa sekali. Untuk berapa bulan ke belakang sampai ke detik ini untuk membantu Kidu mencapai goalnya. Nah, salah satu goalnya itu apa? Adalah meluncing aplikasi Kidu yang akhirnya berhasil kita capai sebagai tim dari hari Senin kemarin di tanggal 28 November 2022. Nah, saya sangat bangga sekali nih setiap harinya bisa bekerja dengan individu-individu hebat ini ya. Hebatnya itu juga nggak jauh-jauh dari bimbingan kedua co-founder saya di Kidu nih, yaitu yang pertama adalah tadi Fanny Lara Ambadar yang sudah sempat ngobrol juga sedikit dengan teman-teman media selaku co-founder dan CMO dan juga life coach dari Kidu, yang juga sudah sempat menyampaikan ya sedikit banyaknya tentang Kidu. Nah, Fanny ini memiliki kurang lebihnya 13 tahun pengalaman di bidang psikologi, counseling, dan juga pengembangan diri di Indonesia maupun di Australia, ya kan. Nah, fun fact-nya tentang Fanny itu kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak ngerjain Kidu ya, Fanny sukanya itu cuddling sama playing sama 2 anaknya. Anaknya ini ada bulunya, berbulu. Anabul ya, yang lucu-lucu banget. Gitu. Oke, kita ke next slide-nya. Ada co-founder Kidu yang ketiga adalah Uta Kusuma selaku co-founder dan CGO dari Kidu yang berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang business development, sales, dan marketing. Kalau misalnya fun fact-nya Uta itu pembikin es coklat paling enak sepulau Jawa. Jadi mungkin teman-teman abis ini boleh silakan add Uta di LinkedIn. Kalau mau untuk dibikinin es coklat terkenalnya itu silakan. Uta abis ini nyesel dia bilang. Wah, tapi tadi nggak dibilang gitu ya, Tak? Bakalan rame nih. Oke. Nah, jadi progres kita ini udah luar biasa banget nih cepatnya, hanya dalam beberapa bulan ke belakang. Itu nggak mungkin banget kita bisa launch aplikasi yang sudah di-book dengan ratusan parents sampai saat ini, sudah dikenal oleh ribuan parents ya, satu Indonesia, terutama di Jakarta, tanpa ada tim Kidu yang luar biasa banget hebatnya. It's such an honor to be working with these amazing people ya. Nah, ini berkaitan tentang apa sih yang kita pengen capai nih dari Kidu ya kan. Mungkin boleh di next slide-nya. Oke. Jadi visi utama Kidu itu adalah untuk membantu anak-anak di Indonesia untuk tumbuh dengan skill EQ atau emotional intelligence dan personal development atau pengembangan diri yang tadi seperti sudah disebut sama Fanny yang jauh lebih tinggi lagi. Karena tim Kidu percaya banget bahwa skill EQ dan personal development itu yang tinggi, itu dengan hal-hal tersebut anak-anak di Indonesia itu bisa tumbuh menjadi individu yang jauh lebih percaya diri, jauh lebih berempati, dan paling penting lebih bahagia. Karena apa gunanya kita sukses dalam karir, dalam keluarga, kalau kita secara individu tidak bisa bahagia, ya kan? Itu yang paling penting. Nah, sebenarnya kenapa sih ini tuh benar-benar kita jadikan visi utama gitu ya? Karena di sini
di Indonesia itu seperti yang tadi Fanny bilang ya, fokusnya itu banyaknya di IQ, which is lebih ke arah intelligence-nya. Intelligence seperti kayak ranking atau skor atau nilai gitu ya. Mungkin teman-teman media seringlah dengar atau mungkin juga pernah mengalami waktu masih zaman sekolah gitu, mungkin sering ditanya, berapa kemarin nilainya ujiannya gitu ya, atau kemarin ranking berapa pas bagi rapot gitu. Hal-hal kayak seperti itulah. Itu masih sangat-sangat norm yang sangat common gitu di Indonesia ya, masih sangat normal ya. Itu bukannya berarti salah, tapi kadang-kadang justru hal-hal yang sangat penting yang dibawa sampai dewasa, seperti EQ atau personal development, itu justru malah terlupakan, jadi jomplang gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal seperti, kalau dari sisi orang tua ya, gimana cara supaya anak-anak saya bisa lebih berani, gitu. Gimana cara anak-anak saya supaya bisa meregulasi emosinya saat mereka kecewa, nggak mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan, misalnya kayak gitu, ya kan? Atau gimana cara dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya di sekolah, atau bisa lebih percaya diri, begitu guru ada yang nunjuk mereka, oke, ngomong di depan kelas atau jawab pertanyaan. Kadang ada mungkin yang nervous, jadi blank gitu ya, yang tadinya pinter banget ujian nilainya jadi jeblok gitu kan, gara-gara bener-bener saking nervousnya, anxiety issue dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang unfortunately sangat-sangat common gitu masih di Indonesia dan sangat-sangat lacking sekali ya kan. Dan ironisnya, meskipun hal-hal ini sangat penting dan juga mempengaruhi kehidupan mereka dari mereka kecil sampai mereka dewasa, itu sayangnya tidak diajarkan di sekolah dengan benar-benar. Itu persis yang kayak tadi Fanny bilang, kita seakan-akan diharapkan untuk ya udah belajar aja sendiri gitu, ntar juga bisa gitu kan. Padahal kalau skill-skill yang lain kayak matematika, fisika, kimia bisa nggak kita bilang yang sama? Ya udah belajar aja sendirilah pakai buku atau apa nanti juga ngerti sendiri gitu. Beda kan gitu, like it's different. Harus dipelajari dari mereka kecil. Nah, karena itulah Kidu diciptakan. Oke, mungkin next slide-nya. Salah satu goal dari Kidu adalah untuk menjadi penjembatan nih antara orang-orang tua di Indonesia dengan anak-anaknya agar orang-orang tua bisa memberikan pelajaran dengan skill yang sangat berguna ini dari kehidupan mereka, dari mereka kecil hingga mereka dewasa, supaya mereka bisa menghadapi kejadian-kejadian dalam hidupnya, dari hal-hal yang senang sampai ke hal-hal yang berat dalam hidupnya. Nah, sebagai orang tua sayangnya kita nggak pernah diberikan buku petunjuk gitu ya. Ini loh cara jadi orang tua yang baik nih bukunya. Nggak pernah kita dikasih seperti itu ya kan. Jadi gimana cara kita bisa tahu dengan jelas gimana cara kita mendidik anak-anak kita agar mereka bisa punya nih skill-skill yang mereka akan pakai di kehidupan mereka ke depannya gitu. Nah, Kidu berharap bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk membantu orang tua dalam mengambil langkah yang terbaik untuk mengedukasi hal-hal seperti ini untuk berguna untuk anak-anak mereka ke depannya. Nah, salah satu strategi-strategi yang akan Kidu lakukan untuk mewujudkan goal ini adalah dengan berbagai aktivitas nih teman-teman semuanya. Dari akhir tahun 2022 ini sampai dengan ke tahun 2023 dan seterusnya, beberapa hal yang akan Kidu lakukan itu adalah berpartner dengan ratusan sekolah yang berfokus mungkin geografinya dimulai di Jakarta, lalu ke kota-kota selanjutnya, dan juga berpartner dengan psikolog dan influencer, berpartner dengan Kementerian Pendidikan, menambah fitur-fitur aplikasi Kidu yang lebih advance lagi, seperti Kidu Community, atau fitur gamifikasi yang jauh lebih canggih lagi yang tujuannya supaya aplikasi Kidu itu akan jauh lebih fun dan lebih mudah digunakan oleh anak-anak di Indonesia. Dan juga meluncurkan, ini udah banyak banget request-nya tentang yang ini, Kidu Offline Event atau Kidu Offline Center. Nah, ini sesuatu di mana mereka sebagai komunitas Kidu, sebagai orang tua dan anak-anaknya bisa bertemu langsung dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan skill-skill edukasi tersebut. Nah, masih banyak lagi strategi-strategi bisnis lainnya yang akan kita terapkan 6-12 bulan ke depan untuk menjangkau dan membantu lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Over to Caca ya, mic-nya. Oke, thank you banget Kamel. Jadi visi utama Kidu itu ini ya, untuk membantu anak-anak di Indonesia untuk tumbuh dengan skill, EQ, dan juga personal development yang tinggi. Jadi Kidu ini berharap bisa membantu para orang tua dalam memberikan pembelajaran kepada anak dalam skill yang akan berguna di kehidupan nantinya ya. Oke, selanjutnya nih akan ada sesi berbincang dengan guest star kita, yaitu Ko Denny. Oke, mungkin bisa di next slide. Nah. Oke, Ko Denny ini merupakan founder dan juga CEO Tribelio dan juga Bonels. Nah, Ko Denny merupakan entrepreneur, investor, penulis buku, dan pakar digital marketing di Indonesia yang juga diakui secara internasional.
Koh Denny juga sudah berpengalaman nih selama 20 tahun dalam berbisnis. Dan Koh Denny merupakan orang Indonesia pertama yang meraih penghargaan Tucoma Club Award dari ClickFunnels by Russell Brunson di Amerika. Saat ini, Koh Denny sedang fokus membangun startup Tribelio.com dan juga Tribelio Page. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Mel. Silahkan, Kak. Oke, thank you Caca. Halo Koh Denny, apa kabar Koh? Hai Mel. Hai. Aduh, luar biasa Congratulations ya. juga nih. Oh, thank you banget Koh Denny. I mean, such an honor banget nih untuk ada Koh Denny di sini ya. Koh Denny ini luar biasa sekali guys, terkenalnya ini dari sisi digital marketing kayaknya pakar banget ya. Aku udah follow Koh Denny kayaknya udah bertahun-tahun di Instagram. Really? Wow. Okay. Banget Thank you so much. Iya, cuma aku nggak pernah ngomong apa-apa. Aku kayak ngerasa, aduh, aku pengen banget nih ngobrol sama Koh Denny, tapi kayaknya harus ada momen yang pas. Ini kayaknya pas banget karena aku lihat Koh Denny itu bukan hanya fokus digital marketing ya. Interestingly, Koh Denny itu mengkonek antara digital marketing dengan mindset ya Koh ya. Kayak lebih ke arah lo kalau mau sukses tuh mindset lo harus bener dulu gitu ya. Banyak apa ya, post-post yang questioning status quo gitulah. Itu aku suka banget tuh. Itu aku bener-bener ngeliatnya lock on banget gitu ya. Boleh nggak Koh nih kita ngobrol-ngobrol nih Koh Denny ya seputar. Oke, jadi aku punya beberapa pertanyaan nih untuk Koh Denny. Jadi yang pertama, Koh Denny kan obviously salah satu individu yang mengarah ke arah mindset itu penting ya. Nah, itu pandangan Koh Denny boleh dielaborate sedikit nggak Koh? Antara mindset sama karakter sama tingkatnya EQ nih Koh di masyarakat Indonesia saat ini itu gimana sih Koh? Aduh, kalau I think social media di Indonesia, terutama social media di Indonesia gitu ya, itu mengamplify EQ most people gitu. Jadi kalau dulu diam-diaman, ketemu sungkan, ngomong-ngomong apa sungkan gitu, jadi kelihatannya baik-baik, jaim-jaim, ramah-ramah gitu. Tapi begitu kena social media, di mana kita bisa mengeluarkan isi kepala kita tanpa ada filter sebenarnya, itu jadi kelihatan tuh bahwa ternyata di Indonesia memang rada kurang buat saya untuk EQ. Gampang kan kena apa dikit, senggol apa dikit gitu, senggol bacok di Indonesia kayak begitu. Ya kan? Istilahnya begitu tuh, kayak kena senggol dikit marah, saya sampai mikir kayak cuman gitu doang kan sebenarnya kan, no issue sebenarnya. Yang kesenggol cuman ego lu sebenarnya gitu. Nggak big deal gitu loh. Tapi akhirnya jadi kayak begitu. So for me, literally ya, buat saya bener-bener kayak kurang ya sebenarnya ya. Dan social media itu amplifying kekurangan itu gitu. Jadi memang butuh banget sih sebuah edukasi ke sana. Right, betul. Itu mungkin karena mereka nggak berhadapan langsung dengan konsekuensinya kali ya Koh ya, karena mereka di belakang layar ya, dan mereka bisa ngetik yang mereka mau ketik gitu ya. Jadi kayak karena kita bukan psikolog Koh Denny. Iya. Tapi begitu tadi kan Mel juga bilang tuh, begitu disuruh maju ngomong, udah diam dah dia. Iya. Langsung ya. Kalau ngetik itu enak tuh. Istilahnya apa ya? Ini ya, thumb warrior gitu. Bener. Nggak usah pakai tampil muka gitu lah ya, langsung ketik aja, hajar gitu ya. Itu kadang-kadang keluar aslinya ya Koh. Nah ini kalau kayak gini kira-kira kurang lebihnya itu gimana ya Koh Denny, yang kita bisa lakukan gitu Koh? Dalam rangka ini, apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk membantu masyarakat Indonesia nih untuk bantu ngebenerin nih mindset dan EQ-nya gitu? Menurut Koh Denny gimana? Iya, I think penyebabnya adalah memang dari kecil nggak pernah diajarin ya. Tadi juga dari depan kan saya sudah nonton juga tuh di gitu tadi. Jadi memang dari kecil kita nggak pernah diajarin tentang emosional dan sebagainya. Itu kenapa saya sama anak saya tuh sering sekali kan saya posting di Instagram saya juga tentang anak saya tuh. Itu jadi perhatian saya banget tentang emosional anak saya. Saya bahkan nanya ke mereka begini nih. Kids kalian kan punya emosi macam-macam ya. Ada happy, ada senang, ada takut, ada marah, ada macam-macam nih. Kenapa sih kalau misalkan kamu di mall sendirian gitu ya, tiba-tiba hilang gitu, mama papanya kemarin hilang gitu. Kenapa kamu memilih fear? Why? Kamu di toilet, di kamar mandi, juga sendirian, kok nggak fear ya? Mereka jadi mikir, bener juga ya, berarti emosi itu pilihan ya. Bisa fear, bisa excited. Harusnya kamu bilang dong, yes, mama papa nggak ada, gue mau explore nih toko-toko di mall, gitu dong, baru seru tuh. Masa fear? Jadi excited gitu ya, harusnya pilihnya excited ya. Exactly. Jadi mereka jadi kayak mikir juga tuh, berarti emosi ada pilihannya ya, gitu ya. Nah itu mesti dari sejak kecil. Nah kemudian penguasaan emosi juga misalnya ini maybe rada ekstrim ya teman-teman ya. Anak saya umur 8 dan 9 tahun itu sekarang doyan banget nonton film horor. Kebayang nggak? Teman-teman juga kayak, anak kecil nonton film horor deh. Jangan salah, ada strateginya. Satu, saya sampai riset itu. Benefit orang suka nonton film horor. Ternyata therapeutical. Bisa menurunkan anxiety and trauma karena terancam di kepala tapi badannya nggak apa-apa, sehingga ketika kepalanya bisa nguasain dia tidak mudah panikan. Nah itu good things-nya gitu.
Tapi anak kecil dikasih horor kan takut ya. Sepupunya datang ke rumah lihat sebentar pulang nggak berani ke toilet sendirian misalkan. Nah, ada caranya ternyata. Anak saya habis nonton horor, saya kasih film behind the scene. Oh alah cuma robot, oh alah cuma begitu, gitu-gitu. Akhirnya dia kayak behind the scene semua di kepalanya. Oh cuma di chat ya ternyata ya gitu kan. Jadi dia akhirnya berani dan nantang. Kalau sekarang ada film horor udah langsung maju banget gitu. Jadi nantang, mana jump scare-nya? Gue pengen tahu gitu. Jadi managing itu memang butuh ini, nggak bisa dipaksa. Itu salah kalau dipaksa. Terus nonton horor harus berani. Harus berani itu nggak ada kata harus berani. Gimana caranya? Orang yang gede aja move on aja susah. Move on aja susah. Kan gagal move on kan. Nah makanya ada teknik-tekniknya itu. Nah hopefully ya dengan adanya kayak Kidu begini ya teman-teman jadi bisa mengajarin anak lebih dini untuk masalah atau urusan emosional ini sih menurut saya. Kita dulu missing partnya di situ tuh. Kita dewasa tanpa pembekalan itu soalnya. Right, banget. Wah, ternyata gitu ya. Ada ceritanya berarti di balik horor ini ya, horor. Ada, misalnya satu lagi tuh. Misalnya kemarin tuh nonton film It, pernah tahu kan? It yang clown itu. Di It itu ternyata nggak selesai kalau nonton, karena di It itu ternyata di belakangnya si monsternya itu kalau kita takut dia tambah besar, tapi kalau kita ngata-ngatain monsternya dia tambah kecil. Jadi anak saya kayak, tuh kan kalau takut, lu hajar aja kata-kata ketakutannya, lu hajar aja, lu fight back gitu. Jadi mereka, menarik ya, berarti kalau dikata-katain begitu bisa ini ya, bisa kalah ya ketakutannya. Iya gitu. Anak saya yang besar, baru umur 9 tahun, dia bisa bilang begini, Pak, the biggest fear ternyata is in our mindset ya. Buset, lu anak umur berapa ngomong kayak begitu kan? Kita jadi kayak bisa ngomong kayak berat begitu. Banget ya. Nah, itu yang seru ya. Begitu ini. So I think tugas parent itu sebenarnya adalah melihat anak itu, istilah gini, kepala anak itu kayak komputer, ya bagus banget, CPU-nya keren banget. Cuman Anda harus tahu ini program yang sedang berjalan di kepala anak ini apa, sehingga kita bisa tahu programnya. Kalau salah kita benerin programnya. Gitu. Contoh lagi, nggak apa-apa ya, kasih contoh ya, lagi ya. Boleh, contoh lagi, misalkan kemarin waktu awal-awal sih kayak beberapa tahun yang lalu, anak saya ngomong kata sulit misalkan. Sulit gitu ya, ini sulit lah gitu. Saya ambil ada tisu di depan saya nih, ada tisu begini. Saya ambil satu lembar begini, saya tulis kata sulit. Terus saya tunjukin ke anak saya, ini apa nih? Sulit, oke, baca ya, sulit, oke. Tempat sampah. Terus sulit di mana sekarang? Tempat sampah, oke, good. Besoknya sepupu anak saya itu datang ke rumah main game. Wah ini kalau main kayak gini tembak-tembakan malam hari ini sulit nih. Anak saya tiba-tiba bisa bilang bahwa kata papa sulit udah di tempat sampah. Keren banget ya, anak kecil keren banget loh. Kitanya cuekin aja gitu. Iya, bener-bener ya. Jangan sampai parentnya yang sering kayak begitu. Susah lah, tanya guru lu sana gitu. Wah papanya aja bodoh. Gitu kan. Be careful. Kalau kita selalu nyuruh anak untuk tanya guru lu lah, papa nggak ngerti, mama nggak ngerti. Be careful. Karena apa? Dia menganggap orang tuanya bodoh, sehingga dia tidak mau mendengarkan orang tuanya next time. Dia langsung menanya gurunya. Kalau gurunya udah nggak ada, dia nanya temennya. Papa nggak mau didengerin, mama nggak usah didengerin. Karena mamaku nggak ngerti apa-apa. Be careful, kita menanamkan program di kepala anak. Buat saya sih gitu sih. Mereka melihat orang tua sebagai panutan ya, Ko ya. Exactly. Pokoknya mama papa is paling pinter lah gitu. Kalau kita nggak ngerti, kita Google. Iya. Itu persis banget sih. Kadang anak aku Jasmine yang besar juga gitu. Kadang dia suka nanya gitu ya, Ma ini gimana sih begini-begini. Kadang-kadang aku nggak tahu jawabannya, tapi aku juga bilang sama dia apa adanya, ngajarin honesty juga ya, kejujuran sekalian ya, bahwa itu pertanyaannya bagus banget tuh, tapi mami nggak tahu nih jawabannya. Yuk kita cari bareng-bareng yuk gitu. Kita cari tahu yuk, kita Google bareng, apa YouTube bareng gitu ya. Mungkin dari situ juga ya terbentuk ya untuk kayak persepsi itu ya, trust juga ke orang tua ya. Banget. Jangan dikasih kayak misalkan, apalagi sekarang kan latar belakang saya lebih di entrepreneurship ini, jangan sampai anak-anak itu duit itu susah carinya loh. Jangan diboros-borosin. Wah, buat orang anak-anak kan duit itu susah ya. Wah, itu bahaya banget tuh, duit kotor, duit susah. Terus sinetron selalu bilang bahwa yang kaya itu yang jahat, yang miskin yang baik gitu kan. Wah, itu merusak banget, itu merusak edukasi itu. Coba kalau kita ke film luar gitu. Iron Man gitu. What is your strength? I'm rich, gitu. Batman kemarin ya, I'm rich gitu kan. Jadi Batman, jadi Iron Man itu orang kaya. Miskin nggak bisa gitu. Jadi perspektifnya jangan dibawa bahwa yang kaya itu berarti jelek, berarti inilah korupsi dan sebagainya. Jangan di sana lah, jangan dikotorin lah anak-anak itu. Kemarin anak saya tiba-tiba bisa diajak di kondangan gitu, tiba-tiba bisa main piano di depan, ditawarin tanpa persiapan dia maju. Nah bayangin kalau anak kecil kita sudah dibiasakan kenalan sama malu, minder dan lain-lain,
Ya. Dikasih kesempatan dia akan malu minder dan yang lain-lain. Tapi karena nggak dibiasakan seperti itu, ya maju-maju aja gitu kan. Kita bisikin aja, pokok salah, ajar terus gitu. Ajar habis ya, berani banget ya. Ajar aja, iya nggak apa-apa. Karena aku pernah dengar tuh dulu satu kok, ada yang bilang gini, it's not about the smartest people in the room, but it's about the bravest ya. Jadi bahasa Indonesianya bukan tentang orang yang paling pinter di ruangan itu, tapi tentang orang yang paling berani ya, berani hajar habis opportunity gitu kali ya kok ya. Iya, done is better than perfect. Ya. Always. Bener. Always ya, wah luar biasa nih. Di sini kelihatan banget ya pentingnya itu benar-benar keberanian ya untuk berani mencoba, nggak takut gagal ya, nggak takut malu, itu semuanya kan bagian dari personal development tadi ya kok ya. Gimana caranya mereka bisa itu? Karena kalau dia jago main piano tapi dia pemalu, mungkin anaknya Kodeni saat itu mungkin nggak berani maju juga ya di kondangan itu ya, karena malu kali ya. Jago banget kalau di rumah. Ya. Oke. Wah interesting nih. Mungkin last question nih kok dari aku nih. Saran Kodeni nih untuk dalam konteks perkembangan EQ dan personal development ya kok ya untuk seluruh masyarakat Indonesia nih, terutama mom sama dad, parents yang jadi decision maker-nya nih untuk masa depan anak-anak mereka ya kan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia gitu. Apa nih kira-kira kok saran Kodeni? I think start with the parent lah ya. I think start with the parent karena anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Anak kecil tuh benar-benar polos. Kalau dia nggak dikasih option pun, misalkan gini kayak kids jangan main gadget dong gitu. Anak kecil itu jangan main gadget terus main apa? Dia nggak punya pilihan di kepalanya. Nah tugas orang tua sebenarnya untuk memberikan pilihan. So sebelum menuntut anak kita ngerti emosionalnya bagus dan sebagainya, orang tuanya emosionalnya udah bagus belum? Jangan-jangan orang tuanya nggak bisa kan? Orang tuanya stres nggak bisa beresin, marah nggak bisa beresin, nggak ada anger management. So buat saya personally adalah yang paling mudah diajarin harusnya bukan paling mudah sih. Yang harus dilakukan step pertama adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya belajar, kemudian mengajarkan ke anaknya. Karena anak tuh nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Nah, problemnya adalah kalau orang tua tidak bisa melihat problem di kepala anaknya, ya anaknya jadinya kayak begitu. Jangan salahkan. Kan orang tuanya juga nggak bisa ngeliatin. Ya kan, jadi jangan dilempar ke sana kemari. So for me personally harus dari orang tua duluan. Itu yang diedukasi, belajar apapun itu, kemudian baru ke anaknya. Barulah anaknya nanti akan tumbuh dengan lebih baik karena dia ngarahin. Gitu. Anak tuh polos sih sebenarnya. Kita yang mempoles sebenarnya. Ya kitanya aja bisa enggak. Ya, gitu ya, sih. ya. Luar biasa banget. Thank you banget Kodeni atas sarannya ya kok ya, dan atas waktunya yang berharga banget nih udah spending. Padahal udah mau keluar kota ya bentar lagi ya kok ya. Iya, Aku bentar lagi minta udah Kodeni jalan. keluar kota dulu kok. Kesini dulu sebentar gitu ya. Udah sampai disempetin luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kodeni ya. Thank you so much Kodeni atas waktunya. All the best ya kok ya. Thank you and congrats ya teman-teman. Bye. Bye Kodeni. Over to you again Caca. Wah, oke. Thank you banget di Kodeni dan juga Kak Mel atas bincang-bincangnya. Jadi kayak tadi yang dibilang anaknya Kodeni ya, the biggest fear is on our mindset gitu. Nah, makanya di Kidu ini juga kita pakai metode LNP atau Neuro Linguistic Programming. Jadi untuk mengubah programming mindset pada anak. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, oke. Selanjutnya akan ada sesi bincang dengan guest star kedua kita, yaitu Bu Eli Risman. Mungkin untuk next slide-nya. Nah, Bu Eli Risman ini merupakan Direktur Yayasan Keluarga Risman. Ya, Bu Eli juga pendiri Sekolah Al-Marjan Duta Indah Pondok Gede, pendiri dan Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, pendiri Pesantren Subulus Salam Aceh Singkil, dan Bu Eli ini juga sering menjadi narasumber tentang pengasuhan anak dan adiksi gadget, games, dan pornografi. Oke, untuk selanjutnya dengan Bu Eli bisa saya serahkan kepada Kak Fani. Silahkan, Kak. Halo, Tante Eli. Hai. Nah, terima kasih banyak. Selamat ya. Terima kasih Tante Eli Risman, thank you banget nih udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Pastinya teman-teman media juga pernah dengar ya nama besarnya Ibu Eli Risman yang udah melalang buana, luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengikuti jejaknya ya. Nah, Tante Eli, kita kepengen tahu nih ya kan sebagai psikolog anak yang udah melalang buana, udah banyak banget experience-nya pastinya. Pengen tahu seberapa penting sih Tante untuk membekali anak-anak terutama umur-umur usia golden age 0-7 tahun dari soal mindset-nya, dari soal pengembangan dirinya untuk dampaknya ke masa depan. Karena kan seperti yang tadi udah banyak dibahas ya Tante, kebanyakan orang tua itu kan umur-umur segitu anaknya tuh dilesin matematika, dilesin taekwondo, balet, which is bagus.
tapi kadang kelupaan bahwa ini juga hal yang penting. Nah, pengen tahu kalau dari sisi psikologisnya, psikologi perkembangan anak itu gimana sih, Tante? Oke, terima kasih banyak ya, Fani. Pertama sekali saya ingin memulai dulu dengan menyapa semua co-founder, selain daripada Fani Lara Ambadar, juga Melby dan Uta Kusuma, serta seluruh tim yang sangat kreatif yang telah bisa melahirkan KIDU ini. Saya ingin juga menyapa Mas Denny Santoso kalau masih ada dan seluruh keluarga besar Ambadar yang hadir, serta teman-teman media yang saya hormati. Oke, saya ingin mengucapkan selamat luar biasa terhadap peluncuran produk kreatif super yang dilahirkan oleh para super millennials ini ya. Dan sebelum menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa produk ini insya Allah itu merupakan jawaban daripada ruang hampa dalam pengasuhan, dalam parenting yang berlangsung udah cukup lama. Jadi ini nggak heran kalau misalnya sekarang aja udah mendapatkan tanggapan yang luar biasa ya. Jadi selamat benar anak-anak semua, selamat berjuang dan insya Allah akan punya masa depan yang baik. Menjawab pertanyaan Fani tadi itu, seperti udah dibilang Melby, dulu kalian besar ya, saya kenal Melby dan Fani dari mereka anak-anak ya, dari para remaja. Jadi orang tua dulu kami ini kepingin dididik lebih maju dari orang tua sebelum kami, dari orang tua kami. Oleh sebab itu, begitu perkembangan pendidikan menjadi sangat maju, maka kami put a lot of hopes on you, gitu, supaya kamu tuh jadi bahkan lebih baik dari kami, gitu. Ya, merambah masa depan, lebih sukses, tapi apa akibatnya? Penekanan lebih kepada keberhasilan akademis, sementara perasaan, emosi itu nggak kesentuh. Jadi itu has been neglected, that part it has been neglected. Padahal perasaan itu paling penting buat manusia. Itu yang mesti mungkin barangkali jadi tagline atau apa. Perasaan itu sangat penting bagi manusia. Apabila perasaan itu diterima, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Jadi bayanginlah anak-anak itu merasa nggak diterima karena yang ditekan kepada mereka itu adalah keberhasilan akademisnya aja, kepintarannya aja, dan baru dianggap sukses gitu, baru mendapatkan penghargaan, sapaan, penerimaan kalau dia berhasil akademis, dia sebagai dirinya nggak kesentuh. Nah, mengapa itu jadi persoalan yang sekarang dikenal dengan istilah inner child yang dulu pada saya itu kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya, jadi itu numpuk di orang tuanya. Kalau perasaan udah penuh, maka bagian otak, bagian berpikir nggak bisa berfungsi. Jadi kalian luar biasa gitu program hidup ini karena kalian menyentuh hal-hal yang tadi ruang hampa yang nggak disentuh, kalian mencoba mengisi dan menyentuh itu. Perasaan di keluarga Indonesia boleh disebut begitu, mohon maaf bagi yang tidak, itu adalah nggak halal, gitu ya. Jadi perasaan positif nggak halal, negatif apalagi gitu. Ya padahal perasaan itu tadi udah saya sebutkan tadi perlu 3D, dia perlu dikenali, perlu diterima, perlu dihargai. Ya, jadi misalnya begini, ya Allah pulang banting-banting tas, sepatu kemana-mana, mama emang nggak capek, mama baru aja rapiin ini. Padahal kenapa sih bilang, ya Allah marah banget ya nak, ya keselnya, sampai sepatu melayang, tasnya bongkar semua, gitu. Jadi dikenali, anak bilang, iya habis aku kesel banget. Oh kesel, kenapa keselnya kalau boleh tahu? Itu dia bilang dia ketinggalan PR, kemudian dia dibully, kemudian setelah istirahat dia dorong-dorongan, dia jatuh, kakinya luka, terus mau pulang kecebur got dan sebagainya. Kita terima, pantesin lah kalau mama kayak kamu, mama lebih kali diterima. Terus kemudian bahwa dia bisa mengontrol, dia bisa bercerita, dihargai, terima kasih ya udah bisa cerita sama mama. Jauh banget tuh. Ada umumnya ibu-ibu bilang dia akan marah sama anaknya karena nggak ngerti perasaan ibunya. Lah, perasaan anaknya siapa yang mau peduli? Nah, jadi KIDU ini insya Allah akan sangat sukses gitu. Apalagi ini menyangkut karakter ya, penyiapan diri anak, konsep diri, kepercayaan diri, harga diri itu. Karena kita sekarang ini saja sedang menghadapi VUCA.
Kita berada di era VUCA, kan pasti anak-anak saya ini tim luar biasa ini udah kenal ya, volatility ya untuk V-nya, kemudian U-nya uncertainty, complexity, dan ambiguity. Can you imagine? We are in that era right now. We are fighting for that. We are facing and fighting for that. Itu orang tua banyak sekali belum sadar bahwa kita berada di era VUCA, ya, Society 5.0. Nah, bagaimana caranya nih? Kita di KIDU dan saya juga lagi berpikir gimana mengeducate parents-nya, gitu loh, supaya ini seimbang, supaya mereka juga bisa menghargai. Nah, persoalan tantangan keduanya adalah anak-anak, nah, gitu, walaupun program ini bagus banget, udah bagus banget yang Tante lihat ya, ada 3 menit, 5 menit, 7 menit, gitu ya, itu udah benar. Tapi bagaimana mengeducate orang tuanya bahwa pasti anak-anak saking sukanya akan terikat ya, kata lain akan kecanduan nih sama KIDU. Bahwa sebetulnya mereka itu juga masih harus dibatasi karena itu mempengaruhi pandangan dan mempengaruhi otak kalau terlalu lama di gadget. Daripada dia kelamaan untuk hal-hal yang lainnya, kan lebih baik dia sama di KIDU. Tapi itu juga harus menjadi concern kita gitu. Nah, jadi supaya KIDU ini tidak nantinya memberikan efek yang negatif. Anyway, ini sebuah pekerjaan besar yang luar biasa. Selamat co-founder dan semua tim yang hebat ya. Salsabila juga bagus banget bawa acaranya dan semoga media juga akan mendukung ini lebih baik. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus banget tadi Tante Eli udah kasih tahu juga bahwa concernnya takutnya anak-anak akan kelamaan di gadget. Itulah kenapa di KIDU ini memang kita batasi hanya boleh 2 lesson per hari. Jadi memang mereka supaya nggak terus-terusan, terus nonton, terus karena yang penting juga bukan hanya mereka belajar skillnya, tapi juga integrate-nya. Jadi dia integrasi, dia praktekin gitu. Jadi begitu. Karena kita juga sudah mikir, wah ini banyak concern orang tua adalah anak-anak terlalu banyak di gadget. Jadi gimana caranya untuk karena tanpa KIDU ini mereka udah banyak soalnya. Betul Iya, jadi ini bagus, banyak tapi kan terstruktur, ada kontennya bagus gitu, ada pengendaliannya juga, keren lah pokoknya, insya Allah. Terima kasih banyak Tante Eli. Ada lagi Tante yang mau disampaikan untuk terutama untuk awareness dari para orang tua bahwa penting banget untuk anak-anak umur 4-8 tahun untuk dibekali, terutama karena dia lagi saat masa-masa golden age. Itu memang sulit kalau dibarengkan dengan topiknya, nah bisa sebagai prolog, bisa diberikan prolog, tapi memang ada supporting program harusnya. Ya. Begitu, karena lebih mudah ngomong sama anak-anak daripada sama orang tuanya. Itulah kenapa KIDU bikinnya ke anak-anak. Betul. Karena lebih tapi maksudnya kalau kita mau educate gitu, dia harus merupakan sebuah kesatuan gitu loh. Karena memang nggak mudah, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Ya kita harus selalu positive thinking dan semangat ya anak-anak ini. Ada berapa orang tadi semua timnya keren-keren banget. Hebat ya, kelihatan banget kalian super millennials ya, kita jadi minder. Justru kita belajar banyak dari senior-senior kita ya, yang bukan di industri, yang udah ekspert di industrinya, kayak Kak Seto, Tante Eli Risman. Nah itulah juga itulah kenapa Mas Denny tadi keren kan, digital marketing yang memang harus merangkul itu semua. Iya. Benar banget. Nah nanti untuk parentingnya bisa kita kerjasama mungkin Tante Eli ya, nanti parentingnya bisa belajarnya di Tante Eli. Dan kita juga akan menambahkan fitur di KIDU untuk supporting parent-nya juga, karena itu juga salah satu yang diminta parent, ada nggak sih kelas KIDU tapi buat orang tuanya gitu. Jadi itu definitely akan kita bikin juga. Insya Allah. Mungkin kita bisa kerjasama di situ ya Tante Eli dengan. Insya Allah. Sukses sudah, pokoknya sukses KIDU dulu, ini luar biasa. Semangat ya anak-anak semua. Tadi Ibu udah lihat foto-foto kalian, wow, very bright, very smart. Thank you so much Tante Eli, wah sangat apresiasi banget udah hadir, udah supporting kita semua, supporting KIDU. Oke, terima kasih banyak Tante Eli. Ya nak, sama-sama, sukses ya. Terima kasih. Oke, over to you Caca. Oke, terima kasih Bu Eli Risman dan juga Kak Fani. Jadi sekarang kita lagi di era Society 5.0 ya, jadi perasaan tuh sangat penting. Kalau perasaan kita diterima, maka seluruh diri kita pun akan merasa diterima.
Bagus. Good, Salsabila, thank you. Welly. Oke, nah selanjutnya nih kita akan ada demo app dari Kidu ini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mel. Silahkan Kak. Oke, thank you Caca. Itu luar biasa banget ya, tadi aku dengerin Tante Eli, aku sebenarnya sambil ketawa-ketawa, cuma untung lagi di mute aja, jadi nggak kedengeran. Baguslah kita ketawa Luar bersama, biasa Melbi banget. sayang. Thank you atas insight-nya ya Tante Eli ya. Ya, Luar Nak, biasa. dengan senang hati. Selamat ya, Oke. Melbi. Thank you Tante. Kita mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya, udah di sini ya. Oke. Di sini, oh sorry, sebelumnya. Oke, kita pengen bahas sedikit nih tentang aplikasi Kidu ya. Sekarang kita udah tahu banget nih, tadi abis ngobrol sama Tante Eli, sama Ko Denny Santoso, ngelihat dengerin Kak Seto ya, kita udah tahu banget ternyata EQ sama personal development tuh penting banget ya. Ini sesuatu yang sangat sangat clear gitu ya, sangat obvious, tapi kok entah kenapa sangat neglected kayak tadi Tante Eli bilang ya, sangat terbengkalai gitu lah ya fokusnya gitu di Indonesia terutama. Nah, sekarang dampaknya itu tuh bukan hanya untuk individu orang tersebut, tapi juga untuk keluarganya, ke depannya, untuk komunitas, dan juga untuk negara gitu. Jadi benar-benar luar biasa banget dampaknya ya, benar-benar nggak sedikit gitu. Nah, di sini aku mewakili tim Kidu lainnya ingin menyampaikan sedikit lebih banyak tentang Kidu. Nah, aplikasi Kidu ini adalah aplikasi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang benar-benar berfokusnya itu adalah ke edukasi EQ dan personal development. Jadi di sini kita nggak berfokus ke yang lain-lain. Mungkin ada yang tahu edutech startup yang lain fokusnya ke mungkin matematika atau kimia atau mungkin sains atau teknologi gitu yang lagi hype nih. Nah, kalau kita benar-benar fokusnya itu ke sisi sebaliknya, which is di EQ dan personal development gitu. Sejak usia dini ya, dari umur 4 tahun sampai umur 8 tahun. Nah, untuk topik-topik selanjutnya yang kita bahas itu, mungkin boleh ke next slide-nya. Topik-topik yang kita bahas itu sangat-sangat penting, tapi again sering terlupakan ya, yaitu topik-topik seperti gimana cara kita bisa mencintai diri kita sendiri, seperti self-love, punya empati kepada orang lain, punya mindfulness. Mindfulness artinya kita bisa enjoy di momen kita saat ini, detik ini gitu, nggak benar-benar worry ke masa depan atau mikirin penyesalan di masa belakang, benar-benar kita fokusnya di saat ini. Gratitude, self-doubt, disiplin, dan banyak banget topik-topik lainnya. Di sini hanya topik-topik sekilas saja kita kasih snapshot ya, cuma akan banyak banget topik-topik yang akan kita bantu ajarkan di aplikasi Kidu. Nah, sekarang kita coba lihat yuk cuplikan aplikasi Kidu nih beserta cara pemakaiannya kayak gimana sih, mungkin boleh ke next slide. Oke, wah exciting banget ya, luar biasa banget. Nanti teman-teman media, by the way, akan kita bantu kasih aksesnya juga ke aplikasi Kidu selama 7 hari. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat-lihat nih dalamnya aplikasi Kidu, mungkin mau melakukan review atau gimana, boleh juga, feel free. Nanti akan tim kita hubungin mengenai aksesnya ya, separately setelah presscon ini selesai. Oke, next slide-nya mungkin. Di sini aku ingin bantu reinforce aja bahwa peran teman-teman media itu di sini sangatlah besar. Tadi kita udah benar-benar tahu bahwa EQ itu sama personal development itu pentingnya luar biasa. Bukan hanya tentang industri yang kita berusaha menjadikan uang atau cuan di sini, it's not about that. It's really about making a difference atau membuat perbedaan, membantu banyak anak-anak di Indonesia untuk jauh menjadi lebih
bahagia lagi, menjadi pemimpin masa depan yang bisa diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya dan juga oleh negara. Nah, teman-teman media itu di sini memiliki power atau kekuatan yang sangat besar sekali untuk menjangkau banyak nih masyarakat dan menyampaikan opini atau pendapat atau pengetahuan. Banyak anak-anak di Indonesia yang bisa banget kita bantu dengan untuk memiliki masa depan yang jauh lebih baik lagi. Banyak juga orang-orang tua yang seperti tadi Tante Eli bilang ya, yang masih belum terlalu mengerti nih gitu, bahwa ini tuh sebenarnya penting sekali loh. Ini sangat pentingnya untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka, untuk orang-orang di sekitarnya, ya kan? Nah, ini kesadaran ini atau awareness ini yang harus sekali kita bantu sebarkan sebanyak-banyaknya supaya orang tua di Indonesia jauh lebih mengerti dampaknya. Apa sih pentingnya? Kenapa sih ini penting dan apa dampaknya kalau sampai ini tetap di-neglect seperti sekarang ini, ya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman media semuanya, thank you so much again for coming, dan please kita bersama-sama bantu anak-anak di Indonesia, jutaan anak-anak di Indonesia untuk menjadi pemimpin yang jauh lebih sukses dan bahagia lagi ke depannya. Thank you so much everyone. Oke, terima kasih Kak Mel. Jadi menarik ya tadi demo aplikasinya, dan video animasi ini diproduksi sendiri loh oleh tim Kidu. Jadi nanti anak-anak yang belajar di Kidu juga akan lebih semangat nih belajar tentang personal development, karena Kidu harap juga bisa membantu anak Indonesia jadi lebih bahagia dan pastinya bisa jadi pemimpin di masa depan. Oke, nah kita juga ada nih Kak Marsyanda yang turut mendukung Kidu pada acara launching hari ini. Nah, mungkin boleh dibantu dijelaskan oleh Kak Fani? Silahkan, Kak. Iya, betul. Jadi Marsyanda itu sebenarnya sudah diundang hadir dan sudah sangat mendukung Kidu, tapi kebetulan bentrok jadwalnya dengan syuting. Jadi beliau hanya mau menyampaikan juga bahwa beliau sangat mengapresiasi kehadirannya Kidu, dan kemarin kita udah ngobrol juga. Dan kemungkinannya kita lagi berbicara juga ya, diskusi untuk bagaimana caranya untuk Marsyanda bisa involve juga, karena seperti yang media-media tahu pastinya Marsyanda sebagai selebriti di Indonesia yang juga seorang ibu sangat-sangat peduli tentang pengembangan diri, tentang isu-isu mental health gitu ya. Jadi memang beliau sendiri juga sangat tertarik sama Kidu, sama aplikasi Kidu, dan tertarik untuk kita lagi dalam proses juga kerjasama di sela-sela kesibukannya Marsyanda, gimana caranya untuk Marsyanda bisa membantu Kidu juga gitu. Jadi mungkin itu yang aku sampaikan untuk sekarang. Unfortunately Marsyandanya sendiri nggak bisa hadir karena lagi bentrok sama jadwal syuting. Dan teman-teman media sendiri pasti tahu kalau jadwal syuting stripping itu luar biasa ya. Jadi itu yang Marsyanda sampaikan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fani. Nah, selanjutnya juga akan ada video dari sponsor Kidu. Nah, terima kasih. Tim Kidu mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor yang sudah membantu kelancaran acara launching hari ini. Namun, sebelum lanjut ke video nih, di sesi selanjutnya akan ada sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman media, bisa mulai dari sekarang nih disiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, yuk kita nonton video media sponsor kita, yaitu Mommy's Daily. Oke, luar biasa sekali ya sponsor kita hari ini. Jadi untuk teman-teman udah tahu nih kalau lagi bingung saat mau beli suatu produk ataupun jasa, MD Reviews di www.mommysdaily.com adalah solusi agar bebas nyesel ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mommy's Daily atas support yang diberikan. Nah, mungkin untuk teman-teman media semua sudah tergambar sekilas ya mengenai gambaran produk Kidu ini sendiri. Jadi mungkin udah siap juga nih untuk Q&A-nya. Oke, tapi teman-teman media juga jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada kuis berhadiah dengan total Rp1.000.000 untuk 3 pemenang. Oke, kita lanjut ke Q&A. Jadi buat teman-teman media yang ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun di kolom chat ya, ditulis biar nanti bisa on mic. Dan nanti bisa dibantu jawab oleh co-founder dari Kidu. Silakan.
Mungkin untuk yang nggak mau unmute, boleh ditaruh di chat pertanyaannya atau apa yang pengen diketahui. Nah, ini udah ada. Oke, ini ada Kak Marsha dari Daily Social ID. Mungkin mau on mic atau bagaimana? Atau saya bacain, Kak? Oke, karena di kolom komen mungkin biar saya bantu bacakan ya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Marsha dari Daily Social ID. Ini pertanyaannya, boleh tolong dijelaskan seperti apa model bisnisnya Kidu? Itu pertanyaan yang pertama, Kak. Nah, untuk yang kedua, apakah saat ini Kidu sudah melakukan penggalangan dana? Terima kasih kembali Kak Marsha. Mungkin dari co-founder bisa dibantu jawab. Oke, mungkin aku bantu jump in yang ini ya. Thank you so much pertanyaannya, Mbak Marsha dari Daily Social. Untuk yang pertama ya, pertanyaannya bisnis modelnya Kidu seperti apa? Oke, bisnis modelnya Kidu itu kita berfokus ke arah web aplikasi yang di situ kita membuka subscription service ya. Jadi parents itu bisa membayar either dalam sisi bulanan atau itu 6 bulan atau 12 bulan seperti itu untuk mendapatkan akses ke aplikasi Kidunya yang bisa diakses setelah itu sesuai dengan periode yang sudah dibayarkan. Kurang lebih seperti itu untuk bisnis modelnya. Untuk yang nomor 2, apakah Kidu sudah melakukan penggalangan dana atau belum? Jadi kita itu sekarang masih open, tapi kita nggak actively looking ya. Jadi agak-agak bukannya jual mahal juga, cuma mungkin kita fokusnya lebih ke arah mempersiapkan mempersiapkan produk market fit dulu. Jadi kita masih di tahap yang sangat-sangat awal, di mana kita nggak mau terlalu fokus ke pendanaan dulu, kita mau fokusnya benar-benar untuk mencari solusi yang benar-benar tepat sekali untuk market yang ada sekarang di Indonesia gitu. Jadi untuk pendanaan kita belum berfokus ke arah sana, tapi kemarin kita udah sempat juga sih dideketin oleh beberapa investor juga, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Singapura ya beberapa. Ngedeketin kita lewat LinkedIn juga, dan udah sempat beberapa ngajak ngobrol juga, udah sempat beberapa ngobrol langsung juga gitu. Jadi ada beberapa in the pipeline sebenarnya, tapi belum kita berfokus ke arah sana untuk penggalangan dana secara fokus itu belum ya. Mungkin itu kita lihat di sometime mungkin di 2023 ya, tengah atau akhir tahun gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin dari teman-teman yang lain, atau mungkin udah ada lagi di chat box ya? Sudah ada yang terbaru. Ini mulai usia berapa dan sampai usia berapa anak-anak bisa dapat manfaat dari program Kidu? Dari Mbak Soraya Ambadar. Oke, mungkin kita mau bantu jawab? Oke, boleh aku jawab. Untuk berapa usianya, sampai usia berapa, kebetulan metode Kidu ini kita rancang untuk usia 4 sampai 8 tahun. Jadi memang saat-saat masa golden age-nya anak-anak ya, gitu. Untuk aku tambahin ya. Mungkin aku tambahin sedikit untuk itu. Jadi sebenarnya untuk yang bisa mendapatkan manfaat sebenarnya banyak ya. Untuk kita nggak membatasi, tapi dengan cara kita membuat animasinya itu lebih ke buat anak-anak. Gitu. Jadi anak-anak dari umur 3 tahun ya. Kita ada juga student kita umur 3 tahun sampai umur 8-9 tahun. Tapi kedepannya kemungkinan kita akan expand juga. Cuman untuk sekarang kita fokus ke anak-anak umur 4-8 tahun. Karena animasinya itu masih lumayan agak anak-anak banget. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Mbak Linda. Bahasa pengantarnya apakah hanya bahasa Indonesia? Oke, untuk bahasa pengantar saat ini itu kita hanya bahasa Indonesia. Tapi memang sudah sering banget yang nanya juga ya, bisa bahasa Inggrisnya dong gitu. Itu salah satu to-do list tim teknikal dan tim konten edukasi kita juga, yang gimana kita mungkin bisa ngelihat ke arah 2023. Kita akan bikin versi translated-nya dari sisi English version-nya ya. Tapi untuk saat ini kita fokusnya untuk masih di bahasa Indonesia dulu. Oke, thank you pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ari Fauzi dari Media CNN. Pertanyaannya adalah untuk memperkuat potensi anak, klinik tumbuh kembang sudah ada di mana-mana. Apakah Kidu bisa menggantikan atau bisa berkolaborasi? Mungkin aku bisa bantu jawab yang itu. Untuk kolaborasi kita sangat open, definitely. Untuk menggantikan kita mungkin perlu cari tahu dulu ya.
Tapi sebenarnya kita bukannya mau menggantikan apa-apa sih, tapi Kidu ini hanya, atau web aplikasi Kidu ini hanya akan menjadi penambah atau guide buat anak-anak, jadi sambil dia nonton, daripada dia nonton video yang nggak jelas, orang tua nggak tahu dia ngapain gitu kan, atau videonya itu tentang apa, mengajarkan dia apa gitu kan, di YouTube lebih baik belajar Kidu gitu. Jadi seperti guide sehari-hari, karena kalau misalnya klinik-klinik yang ada atau tempat-tempat les kebanyakan, itu paling cuman kayak berapa kali seminggu gitu kan, atau malah cuma 1 kali seminggu anak belajarnya. Tapi kalau ini diharapkan anak akan belajar setiap hari atau bisa belajar setiap hari kalau diinginkan, bahkan 2 lesson sehari. Jadi itu ya untuk pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Arif Fauzi. Oke, semoga sudah menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Fani dan Mas Arya atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Oktarina dari Media Valid News. Pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa EQ dan personal development sangat penting bagi anak. Mengapa demikian? Karena sebenarnya bagaimana cara orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut? Terakhir, sejak usia berapa sebaiknya EQ dan personal development ditanamkan pada anak? Silahkan Kak Co-founder. Oke, mungkin aku bisa jawab juga soal ini. Jadi kenapa EQ dan personal development itu sangat penting untuk anak? Karena itu tadi seperti yang udah dijelaskan ya sama guest star kita, bahwa umur 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa golden age, di mana anak itu otaknya baru berkembang, baru dibentuk dari sisi mindset-nya dia, gitu kan, pola pikirnya, baik secara conscious, secara alam sadar ataupun alam bawah sadar. Maksudnya apa sih? Bahwa itu yang akan menjadi inner child-nya dia, yang akan menjadi guide-nya dia sampai dia besar. Jadi sebenarnya penanaman kayak kepercayaan diri, self esteem, sama nilai-nilai values, manner itu tuh paling baik adalah umur-umur segitu. Dan pentingnya seberapa penting? Kalau misalnya dibilang sangat penting, mungkin bisa dicontohin kayak membangun rumah gitu ya. Banyak orang atau orang tua yang mikir, wah aku pengen anakku pintar di matematika, di ini, di itu, balet dan lain sebagai macamnya, itu bisa diistilahkan itu sebagai kayak furniture-nya, atau pengen dicat rumahnya cantik dan lain sebagainya. Tapi kalau rumahnya nggak dibangun fondasinya yang kuat, gitu kan, itu sama aja bohong, karena nanti ada tsunami atau let's say misalnya ada masalah-masalah dalam hidup, dia menerima rejection gitu ya, atau dia harus presentasi di depan seperti yang tadi udah disebutkan, atau dia mengalami masalah broken heart, ya kan, yang kita alamin juga, ya nggak sih, siapa di sini yang pernah ngalamin broken heart, atau dibully dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah itu sama aja kayak tsunami yang menghantam si rumah itu, atau hurricane atau apapun. Nah, bayangin kalau fondasinya nggak kuat, itu rumahnya akan rubuh, mau rumahnya semewah apapun, mau furniture-nya sebagus apapun atau semewah apapun. Jadi mungkin bisa dibayangkan segitu pentingnya EQ dan personal development untuk anak. Karena itu yang akan jadi pembangunan karakter dan mindset-nya dia. Gimana cara orang tua menanamkan nilai-nilai tersebut? Paling bagus adalah dengan menjadi contoh. Tapi kan bingung, karena kebanyakan orang tua itu dia juga hanya mendapatkan dari orang tuanya dia, yang belum tentu dia sendiri tahu gitu loh soal personal development, tahu bagaimana cara untuk mengelola emosi. Jadi kebanyakan pattern-nya itu adalah orang tua hanya memberikan sesuatu ke anak apa yang dia tahu. Gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya orang tuanya udah tahu lebih baik, dia akan bisa mempersiapkan anaknya dengan lebih baik lagi. Gitu. Jadi, tadi ada lagi pertanyaan, sejak usia berapa? Paling bagus ya sejak dia mulai bisa ngomong. Gitu. Jadi dari kecil banget, dari 0 sampai 7 tahun. Itu adalah masa-masa kritikal di mana anak-anak itu apa yang dia lihat, yang dia dengar, itu langsung masuk ke alam bawah sadarnya dia. Gitu. Ya. Jadi segitulah pentingnya. Itu semoga udah menjawab ya. Terima kasih Mbak Okta ya dari Valid. Terima kasih untuk pertanyaan. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rizky nih, Kak, dari Tech in Asia ID. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan monetisasi Kidu sejauh ini, Mbak Mel? Aku lihat pengguna harus berlangganan dulu untuk bisa mengakses aplikasi Kidu, yang juga tidak ditemukan di Play Store. Silahkan, Kak Mel. Oke, thank you Mas Rizky dari Tech in Asia. Jadi, untuk perkembangan monetisasi kita cukup baik ya untuk di awal. Kita memang sengaja berfokusnya itu launch-nya di web app dulu, jadi bukannya di Play Store ataupun di App Store, karena kita berfokusnya web app bukan mobile app.
Itu yang pertama. Tapi mobile app itu adalah salah satu agenda kita yang akan kita explore di tahun 2023 untuk kita improve ke arah sana. Tujuannya agar pemakaiannya, user experience-nya jauh lebih mudah digunakan lagi. Tapi untuk sekarang, penggunaannya itu juga bisa digunakan lewat handphone juga, karena asal ada browser, itu bisa digunakan dari device manapun sebenarnya, ya kan? Dari PC, ataupun laptop, ataupun handphone. Nah, kalau misalnya untuk monetisasinya itu sendiri juga cukup baik ya, penerimaannya di marketnya juga cukup baik. Itu sebenarnya more than expected sih, karena ini kita baru berapa sih, nggak nyampe 3 bulanan ya, itu kita benar-benar fokus ke testing, kita ngobrol sama banyak banget user yang udah ribuan orang, kita berbicara sama moms terutama, itu mereka responnya luar biasa baik, karena anak-anaknya mereka itu sekarang tuh seperti yang tadi Tante Eli Risman sudah sempat bilang juga ya, bahwa mereka itu adalah sudah fokusnya tuh ke gadget gitu. Mereka menggunakan gadget itu sudah normal zaman sekarang ya kayaknya ya, udah biasa lah gitu. Jadi untuk mereka nonton sesuatu itu tuh sangat-sangat apa sih namanya, bukan sesuatu yang beda gitu ya, bukan sesuatu yang asing untuk mereka. Mereka udah biasa untuk melakukan itu. Jadi mengakses aplikasinya melalui desktop ataupun PC ataupun handphone melalui browser itu sudah sangat biasa. Nah, untuk berlangganan dulu itu betul. Untuk sekarang mereka harus memilih nih mau untuk langganan yang berapa lama ya kan. Ada yang mau coba dulu sebulan, ada yang udah langsung yakin dengan banyaknya benefit langsung ke 12 bulan gitu. Ada juga yang oke lah 6 bulan dulu gitu. Ada juga yang seperti itu. Cuma kedepannya kita mau launching juga feature seperti trial ya, di mana mereka bisa coba dulu mungkin sekitar 7-14 hari, mereka bisa tes dulu, mereka bisa lihat dulu, nah di situ abis itu baru mereka bisa ambil paket yang dirasa sesuai oleh mereka, gitu ya Mas Rizky ya, semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Kalau ada yang belum terjawab, boleh ditanyakan lagi di chat box. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Lydia dari Media Kontan. Pertanyaannya adalah, seperti yang disebutkan sebelumnya, masih banyak orang tua yang fokus pada pendidikan atau kecerdasan intelektual. Seperti apa prospek aplikasi seperti Kidu ini ke depannya? Apakah akan diminati orang tua? Oke, itu mungkin aku bantu jawab lagi ya. Jadi Mbak Lydia, thank you pertanyaannya. Jadi emang benar banget, pertama awal-awal kita launch ini, launch konsepnya gitu ya, awal-awal itu kan kita banyak testing market. Nah di situ surprisingly enough, udah sebagian besar juga lah yang udah mulai ngerasa kayaknya ini EQ kayaknya penting deh nih untuk anak-anak saya nih. Seperti itu, udah ada gitu, kecenderungan ke sana. Cuma masih ada juga mungkin bagian yang cukup dominan ya, yang ngerasa kayaknya, tapi anak saya udah sibuk les renang atau udah sibuk les ini ya apa les-les yang lain lah gitu. Jadi ini dianggap sebagai opsional, dianggap sebagai sesuatu yang pengisi aktivitas gitulah ya istilahnya. Instead of ini tuh sesuatu hal yang penting dan wajib. Kayak kita ke sekolah lah contohnya gitu ya. Masa kalau misalnya anak kita lagi malas-malasan ke sekolah terus kita bilang, oh ya udah nggak usah sekolah aja gitu kan, nggak mungkin kan. Kita sebagai orang tua itu harus yang kayak oh ini tapi penting gitu, gimana caranya kita bikin moodnya supaya lebih pas lagi gitu kan, supaya mereka bisa lebih menerima bahwa oh ke sekolah itu ternyata penting ya gitu. Kenapa pentingnya? Nah baru diedukasi seperti itu. Cuma kurang lebihnya itu masih harus lebih banyak awareness sih sebenarnya yang diedukasi ke market ya, karena kelihatannya masih ada persepsi-persepsi yang belum terlalu bisa mengerti bahwa EQ dan personal development itu sangat-sangat dan dampaknya luar biasa besarnya, tapi at the same time ada juga yang sudah benar-benar ngerasa udah mulai resah gitu loh. Ini gimana ya, gimana caranya ya ngajarin anak-anak, karena sebagai orang tua yang kita sering lihat itu banyak yang ngerasa seperti apa ya, mereka tuh agak nervous gitu loh. Yang kayak tadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, nggak ada guidebooknya sebagai orang tua ya. Gimana caranya ngedidik anak kita gitu kan, sedangkan orang biasanya abis nikah kapan punya anak gitu loh, padahal sebenarnya tahu nggak cara jadi orang tua, gimana cara ngajarin anaknya, itu aja nggak ada yang ngajarin gitu kan, sebenarnya kan kayak gitu. Jadi keresahan itu yang sering banget kita lihat. Jadi untuk balik lagi ke pertanyaannya Mbak Lydia ya, prospek aplikasi Kidu ini seperti apa ke depannya dan apakah akan diminati orang tua, itu kita udah lihat bahwa prospeknya itu sangat luar biasa besarnya sekali. Persis yang kayak tadi Tante Eli juga bilang bahwa orang tua itu sudah mulai menyadari gitu ya. Cuma mungkin emang harus lebih banyak edukasi dan awareness yang kita lakukan, awareness campaign untuk lebih menekankan apa dampaknya apabila sampai ini tuh terneglect terus gitu. Nah makanya itu balik lagi ke
strategi yang kita akan lakukan di Kidu yaitu untuk berpartner dengan banyak-banyak pihak nih yang bisa bantu kita menyebarkan awareness, seperti contohnya berpartner dengan sekolah, berpartner dengan influencer atau dengan Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya untuk bantu reinforce ya, atau menekankan lagi bahwa ini dampaknya luar biasa penting dan ini bukan opsional gitu. Ini sesuatu yang harus sekali dipelajari dari mereka kecil yang akan berdampak hingga mereka dewasa. Gitu. Mbak Lydia kurang lebihnya ya, semoga menjawab. Thank you. Baik, terima kasih Kak Mel dan semoga terjawab ya Mbak Lydia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Hans dari media Meslo Digital Indonesia. Untuk pertanyaannya, apakah di aplikasi Kidu ada pembelajaran bahasa atau literasi? Menurut kalian, apakah peran bahasa penting bagi anak golden age? Silahkan Kak. Mungkin aku bisa bantu jawab juga, ini nanti bisa ditambahin lagi sama Mel atau Uta. Tapi untuk bahasa atau literasi itu belum termasuk pengembangan diri yang kita maksud di sini. Jadi pengembangan diri yang kita maksud di sini lebih ke mindset dan juga karakter gitu ya. Tapi kalau menurut kita apakah peran bahasa penting bagi anak di golden age, itu juga penting. Kita nggak mengesampingkan pentingnya, tapi itu masih lebih ke doing-nya. Karena sekarang kalau misalnya anak itu nggak percaya diri, dia nggak ngerasa dia bisa gitu ya, apapun pelajaran yang akan dia pelajari, dia akan ngerasa minder gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situnya. Mungkin kalau di aplikasi Kidu kita belum ada, kita nggak tahu ya, mungkin in the future kita akan punya semuanya, jadi kayak one stop shop untuk anak-anak, who knows. Tapi untuk sekarang kita lebih ke pengembangan dirinya karena itu yang belum ada. Kalau untuk bahasa, literasi itu udah banyak banget di dunia ini, di Indonesia juga udah banyak. Tapi untuk pengembangan diri yang ternyata malahan fondasinya untuk kebahagiaan, untuk kesuksesannya dia itu yang belum ada. Jadi untuk sekarang itu yang kita utamakan dulu, dan kalau kita sendiri merasa itu yang sebenarnya penting. Jadi kayak kalau mau dibilang wadah gitu ya, nanti kita perlu siapin wadahnya dulu untuk nanti diisi apapun, mau diisi air putih, diisi orange juice gitu ya. Let's say misalnya air putih atau orange juice itu adalah bahasa, literasi, matematika, skillnya bisa ditambahin nanti sebenarnya. Itu atau sambilan. Tapi yang penting wadahnya itu udah siap belum gitu. Jadi pengembangan diri itu sepenting itu. Semoga menjawab ya. Nah, Mas Hans dari Meslo Digital Indonesia. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Fani dan Mas Hans. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Martina dari media Netral News. Untuk pertanyaan yang pertamanya, seberapa efektif anak bisa belajar personal development melalui apps ini? Untuk pertanyaan kedua, apps ini diperuntukkan untuk anak-anak. Lantas, apa peran orang tua dalam proses pembelajaran ini? Dan yang pertanyaan ketiga, apakah ada evaluasi untuk program ini? Silahkan, Kak. Oke, mungkin aku bisa jawab juga yang ini. Jadi, seberapa efektif anak bisa belajar personal development melalui apps ini? Itu sangat efektif, karena untuk bisa membangun karakter atau membentuk suatu habit, gitu ya, suatu kebiasaan, itu diperlukan 21 hari. Sementara di Kidu ini anak tuh bisa belajar setiap harinya selama 15 menit. Dan kenapa 15 menit? Karena attention span atau kemampuan anak untuk fokus umur-umur 4-8 tahun itu memang hanya 15 menit. Dan efektifnya kenapa? Karena anak-anak itu nggak ngerasa dia belajar. Jadi dengan cara yang fun, dia pikir dia lagi nonton animasi gitu kan, dan dia main games gitu. Tapi padahal sebenarnya di situ ada banyak banget pesan-pesan moral yang ditanamkan di situ. Jadi itu, nah seperti yang tadi saya disampaikan, umur 0 sampai 7 tahun itu di mana anak-anak tuh lagi jadi kayak sponge, apapun yang dia lihat, dia dengar itu diserap langsung seperti itu tuh yang benar. Makanya kenapa itu perlunya dan pentingnya pembekalan yang baik gitu ya, yang positif untuk anak-anak umur segitu. Karena kalau dibilang anaknya egois, kamu nakal dan lain sebagainya, itu dia juga akan merasa itu benar tentang dirinya. Gitu. Nah, sementara di Kidu ini kita mengajarkan hal-hal yang positif ya kan, untuk membangun karakter yang baik, empati dan lain sebagainya. Jadi itu sangat-sangat efektif. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apps ini diperuntukkan untuk anak-anak. Apa peran orang tua? Peran orang tua adalah kita mengencourage orang tua, karena kan anak-anak umur 3-4 tahun mungkin ada yang belum bisa baca. Jadi kita mengencourage orang tua untuk selalu mendampingi anak. Nah, kenapa? Karena hanya 15 menit. Sesibuk apapun orang tua, biasanya kan punya dong waktu untuk selama 15 menit untuk bareng sama anaknya gitu kan, sambil ngebacain soalnya, misalnya itu bisa jadi sarana untuk orang tua untuk bonding juga, untuk quality time sama anaknya. Apapun kesibukan orang tua, 15 menit sehari dia bisa duduk sama anaknya, buka laptop, atau buka
komputer gitu kan, yuk kita belajar bareng-bareng. Kenapa di encourage begitu sama Kidu? Karena supaya orang tuanya pun belajar modul-modulnya Kidu gitu, lesson-lesson yang kita ajarin, dan supaya orang tua tahu apa anak belajar apa sih, supaya bisa ngingetin dan supaya bisa menjadi contoh. Jadi peran orang tua itu. Terus apakah ada evaluasi untuk program ini? Ada banget. Jadi tim tech kita yang luar biasa itu udah bikin supaya nanti anak-anak itu udah langsung dapat scoringnya, akan ketahuan wah dia udah punya skill apa aja, akan ada sertifikasi juga di situ. Jadi nanti at the end of the lesson gitu ya, akhir dari lesson yang dia kerjakan, itu akan ketahuan wah kamu udah punya, jadi kayak piagam gitu lah untuk achievement-nya. Terus nanti bisa dilihat wah kamu udah achieve awareness tentang emosi, kamu udah bisa belajar cara menghandle rasa marah dan lain sebagainya. Jadi nanti orang tua pun akan bisa ngelihat anak saya udah bisa belajar apa aja, udah bisa skill apa aja. Semoga menjawab ya Mbak Martina dari Netral News. Thank you so much untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Fani dan juga Mbak Ocha nih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman media lagi ada yang mau bertanya? Bisa langsung mungkin raise hand dan on mic, ataupun bisa juga di kolom chat. By the way, terima kasih banyak ini media-media yang udah stay, udah lewat waktu ya, karena memang tadinya hanya 1 jam, tapi senang banget ngelihat antusiasmenya dari teman-teman media, pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi, walaupun setelah selesai acara ini, boleh silakan menghubungi tim Kidu, boleh menghubungi email, lewat LinkedIn, lewat email, lewat Instagram, sosial media kita juga ya. Kita open banget untuk diskusi dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, mungkin udah terjawab semua nih Kak pertanyaan-pertanyaannya dari para media yang hadir. Jadi mungkin untuk sesi Q&A kita cukupkan dulu sampai saat ini. Nanti seperti yang tadi Kak Fani bilang, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung menghubungi via LinkedIn dari kakak-kakak co-founder Kidu. Oke, selanjutnya nih, karena pemahaman tentang Kidu ini pasti sudah makin banyak ya dari teman-teman media. Jadi selanjutnya kita akan ngadain kuis berhadiah totalnya Rp3 juta untuk 3 orang pemenang. Oke, jadi yang perlu disiapin untuk kuis berhadiah ini adalah kecepatan jempol teman-teman media ya. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan pertanyaan ini dari Kidu kok, gak jauh-jauh dari materi yang hari ini disampaikan. Jadi harap disiapin jempolnya ya untuk pencet raise hand gitu. Karena sekali lagi hadiahnya tuh Rp1 juta untuk 3 orang yang beruntung. Nah, jadi rules-nya saat pertanyaan sudah ditampilkan, nanti saya akan hitung 1, 2, 3, baru teman-teman baru bisa untuk raise hand. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sepertinya sudah cukup jelas ya? Kayaknya udah siap-siap nih. Iya, udah olahraga jari dulu ya. Oke, cukup. Jadi siap-siap untuk pencet raise hand, karena yang paling cepat dan benar dia yang akan memenangkan hadiahnya. Oke, untuk pertanyaan pertama bisa di next slide. Nah, pertanyaan nomor 1. Untuk hadiahnya ini, pertanyaan nomor 1, berapa? Ayo, bisa jelas ya ini? Rp500.000. Oke, lumayan ya. Nah, untuk pertanyaannya adalah, sebutkan langkah-langkah cara belajar di aplikasi Kidu. Oke, siap ya jempolnya untuk raise hand. 1, 2, 3. Ya, mungkin ada raise hand untuk mau menjawab. Oke. Aku duluan malahan nih. Co-founder nggak bisa ikutan ya? Co-founder nggak terhitung ya? Iya, kita kasih kesempatan. Sorry Bu, nggak bisa ikut ya Bu. Nggak bisa ikut ya, oke deh, baiklah. Iya, nggak bisa. Mungkin dari teman-teman media nih, ada yang tahu atau mungkin malu nih untuk jawab ya? Nggak apa-apa, ayo kita coba jawab ya. Langkah-langkah cara belajar di aplikasi Kidu. Apa aja ya langkah-langkahnya? Atau dikasih kisi-kisi kali. Nah, kasih clue kali ya. Mungkin dari Kak Uta nih atau Kak Fadi Kamel mau kasih clue ke teman-teman untuk jawab pertanyaannya. Tadi udah sempat ada tuh di videonya ya yang ditampilin di awal. Kalau misalnya sempat ngeliat nih. Jadi langkahnya ada 3. Untuk langkah-langkahnya, ya. Ada 3. Yang pertama adalah belum dijawab ya? Belum terjawab. Mungkin belum terjawab. Iya. Yang pertama, ayo. Iya, langkah pertama atau mungkin ada yang mau coba jawab dulu nih
mungkin satu langkahnya, atau dua langkahnya, atau tiga-tiganya gitu. Karena kita nggak ada yang tahu nih jawaban benar apa enggak. Oke, di sini ada dari Mbak Ocha ya. Mungkin boleh on mic, Mbak, untuk menjawabnya. Coba kita dengar ya jawabannya. Oke, ada di kolom chat ya. Untuk jawabannya, langkah yang pertama, nonton videonya. 2, ambil kuis. 3, ikut challenge. Aduh, itu jawabannya. Wah, luar biasa. Benar gak nih untuk kakak-kakak co-founder dari jawaban Mbak Ocha? Betul Luar sekali. biasa, betul. Oke. Mbak Ocha. Yeay, selamat Mbak Ocha mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000. Oke, jadi untuk langkah-langkah cara belajar di aplikasi Kidu ada 3 langkah ya teman-teman. Yang pertama, nonton videonya dahulu. Yang kedua, ambil kuis. Dan yang ketiga, ikut challenge-nya. Oke, selamat Mbak Ocha dari Netral News. Oke, next ke pertanyaan nomor 2. Mungkin Mbak Ocha bisa turunin dulu ya raise hand-nya, kita coba. Oke, pertanyaan nomor 2 dengan total hadiah Rp300.000. Mas Fajar udah langsung present nih. Mas Fajar nyolong waktu Mas Fajar nih. Nyolong start ya. Oke, kita coba hitung dahulu. Mungkin Mas Fajar bisa diturunkan dahulu ya, lower hand dulu. Oke. Sampai tanda tanya ya. Begitu tanda tanyanya udah selesai baru ya tanda tunjuk tangan ya. Siap-siap ya jempolnya Mas Fajar ya. Untuk pertanyaan nomor 2. Kidu bisa digunakan untuk anak-anak usia berapa tahun? 1, 2, 3. Wah, Mas Fajar kalah nih. Siapa dulu nih? Yang pertama dari Mbak Salsabila dari Media Interpret Asia yang pertama. Wah, Mas Fajar kalah startnya. Mungkin dari Mbak Salsabila dari Media Interpret Asia bisa on mic untuk menjawabnya. Udah dijawab di kolom chat ya. Di kolom chat ya. Untuk 4-8 tahun. Gimana nih kakak co-founder? Benar atau enggak jawaban dari Mbak Salsabila? Betul sekali, Mbak Salsabila. Betul banget. Congrats. Congrats Mbak Salsabila. Mungkin untuk Mas Fajar bisa dicoba di pertanyaan terakhir ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita lower hand dulu ya. Nah, untuk raise hand-nya setelah hitungan 1, 2, 3 ya. Teman-teman media baru bisa jawab karena nanti kalah start. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, kakak operator bisa tolong next slide. Nah, untuk hadiah pertanyaan nomor 3 sebesar Rp200.000. Oke, untuk pertanyaannya, sebutkan minimal 5 topik-topik yang bisa dipelajari anak-anak Kidu. Siap, jempolnya siap ya. 1, 2, 3. Kita lihat. Wah, oke, langsung cepat sekali nih ya dari Priscilia. Dari SCTV dan Indosiar. Mungkin bisa on mic atau mau di kolom chat bisa langsung. Halo. Oke, halo Priscilia. Halo Mbak. Ya, aku mau coba jawab 5 harus 5 ya? Iya. 5. Tentang kepercayaan diri, confidence, emotion, entrepreneurship, mindset, sama problem solving. Yeay. Benar? Awesome, benar banget. Yeay, oke, selamat Mbak Priscilia, jawabannya benar dan mendapatkan hadiah Rp200.000. Yeay, oke, kesempatan buat menjawabnya sudah habis nih teman-teman karena pertanyaannya hanya ada 3. Oke, terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah excited ya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk next slide-nya boleh? Nah, selamat untuk para pemenang. Tadi juara pertama mendapatkan Rp500.000. Ayo tadi mana ya yang juara pertama nih? Mungkin mau sepatah dua patah kata nih atas keberhasilannya menjawab pertanyaan. Mbak Ocha. Oke, mungkin ini ya, tidak bisa on mic dahulu. Oke, selamat ya Mbak Ocha telah memenangkan Rp500.000 untuk menjawab pertanyaan pertama. Dan juara kedua mendapatkan hadiah Rp300.000, yaitu selamat Mbak siapa ya tadi? Mbak Salsabila. Mbak Salsabila dari Media Interpret Asia. Oke, selamat Mbak Salsabila dari Interpret Asia. Oke, nah untuk juara ketiga ya adalah mendapatkan Rp200.000, yaitu Mbak Priscilia. Selamat Mbak Priscilia telah mendapatkan Rp200.000.
Oke, selamat ya untuk para pemenang dan juga teman-teman dari media yang tadi udah excited mau jawab ya, tapi mungkin belum waktunya untuk menang dan mendapatkan hadiah. Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Hadiahnya lumayan ya untuk nanti mungkin daftarin anaknya atau keponakannya gitu untuk belajar di Kidu. Oke, terima kasih teman-teman media. Nah, bisa untuk next slide-nya. Nah, iya, untuk sebelumnya tadi untuk hadiah pemenang akan dihubungi oleh tim Kidu 2 kali 24 jam ya. Nah, saya di sini juga ingin maaf juga nih karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita sudah tiba nih di penghujung acara virtual press conference Kidu pada siang hari ini. Saya mewakili tim Kidu mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara launching Kidu hari ini, yaitu pada media sponsor yaitu Moms Daily, CNN Indonesia, Tech in Asia ID, haibunda.com, dan teman-teman media lainnya, dan juga guest-star kami. Teman-teman media yang hadir juga akan mendapatkan trial dari Kidu ya, tadi 7 hari, dan kami dari tim Kidu akan sangat mengapresiasi apabila teman-teman media bisa mereview melalui artikel. Oke, nah sebelum mengakhiri acara siang hari ini, kita tutup dengan foto bersama dahulu kali ya. Jadi untuk teman-teman bisa on cam nih, ya, buat yang masih off cam, kita nyalain kameranya dulu buat foto bareng. Siapkan senyum terbaik teman-teman semua. Oke, yuk kita on cam semua yuk. Mungkin kakak operator bisa siap nanti untuk di screenshot ya. Kita lihat nih sudah ada banyak belum ya yang on cam. Yuk teman-teman yuk nih udah ada. Oh Mas Rifki dari Warta Kota sudah on cam nih. Kita siap foto-foto ya. Oke, yuk udah siap nih. Dari teman-teman media mungkin ada yang belum on cam? Atau ini ya lagi sambil masih kebetulan tidak bisa on cam ya? Oke, mungkin tidak apa-apa. Kita bisa langsung abadikan aja ya. Boleh kakak operator kita berfoto bersama? Mungkin bisa dihitung 1, 2, 3 kakak operator. Oke, kita senyum aja kali ya. Kakak operator bisa ditolong di screenshot ya. Oke, ini udah berapa nih yang difoto nih? Oke, senyum lagi. Oke. Wah, banyak sekali yang hadir hari ini ya. Terima kasih teman-teman media. Untuk kakak operator, apa sudah selesai diabadikan? Ini pipi kita udah pegel nih kayaknya. Senyum terus dari tadi ya. Udah kayaknya udah cukup ya. Kayaknya udah. Oke deh, terima kasih nih sudah on cam ya teman-teman semua. Nah, mungkin kita cukupkan dahulu ya acara press conference pada siang hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman media, sponsor, guest star, dan co-founders yang telah mendukung kelancaran hari ini. Saya Salsabila Putri Andira, mohon undur diri, dan apabila ada kesalahan dari saya dan keseluruhan tim Kidu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you and have a nice day, teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih ya. Dan untuk media-media, of course, kita tunggu artikelnya ya, dan juga reviewnya untuk aplikasi Kidu. Terima kasih. Thank you Mbak Priscilia. Terima kasih banyak Mbak Priscilia dari SCTV Indosiar. Sama-sama. Selamat dan sukses juga ya. Sukses terus. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Thank you Mbak Amanda dari Investor Daily atas waktunya. Terima kasih Mbak Happy Amanda. By the way, namanya keren banget Mbak Happy Amanda. Dia selalu happy loh Mbak. Happy terus.
By the way, kita juga ada Happy Saurus namanya, salah satu karakter Kidu. Nah, seperti yang bisa dilihat nih di display. Itu adalah Kidusaurus. Jadi salah satu karakter utama malah ya, karakter utamanya Kidu. Jadi mereka yang akan Thank you Mbak Happy. Mereka yang akan ngajarin anak-anak si Kidusaurus ini. Thank you Mbak Happy Amanda. Thank you semua media yang hadir pada hari ini ya. Dan terutama yang juga stay dari awal sampai akhir nih, kita masih ada siapa aja nih di sini. Ada Mas Gambang, ada juga Mas Ariel Fauzi. Dari CNN, ada dari Liputan 6 juga. Liputan 6 News, kita nggak tahu namanya siapa. Tapi thank you so much, ada dari Star Pro, Indonesia juga. Awesome, oke. Boleh kita tutup ya acaranya ya. Mungkin boleh kita live semuanya ya di sini ya. Thank you semuanya. Thank you.